Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan sahamnya Grup Karya yang kemarin itu semua pada rebound dan beberapa yang request. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam Kras, ketujuh ICSMR, kedelapan SMMT, kesembilan Koal, dan terakhir Pilem. Langsung saja ke yang pertama, ada WG yang ditutup menguat 8,23% ke harga 92. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya WG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ya wajar masih sama gambarannya 80 ada pantulan dan mantul dengan volume yang cukup signifikan. Apakah lanjut? Mestinya sih lanjut, cuman kan ada berita yang kurang bagus muncul saat penutupan market kemarin. Nanti saya analisanya waktu Wika ya. Jadi kalau nggak ada berita itu dan nggak ngefek, mungkin tetap lanjut karena volume cukup signifikan besarnya, bahkan 2 kali lipat volume biasanya, dan area bawah mestinya sampai 100 hari ini ya. Kalau dia rebound nyentuh lah, kalaupun nggak bisa tembus untuk WG hari ini. Jadi seperti itu aja untuk WG. Tapi kalau masuk harga sekarang itu dengan cara scalping, melihat bid offer, melihat chart time frame lebih kecil. Kalau Bapak Ibu masuknya untuk swing agak telat, tapi ya swing seperti apa? Kalau swing pendek telat, kalau swing panjang sudah hitung teknikalnya seperti apa, risk rewardnya seperti apa, ya bisa aja. Tapi akan dibawa naik turun kalau dia belum saatnya naik. Pokoknya bisa jadi Bapak Ibu misal swing panjang targetnya ke ini, misalnya targetnya Bapak Ibu cut lossnya misalnya di bawah 80, di 77 15%. Bahkan lebih tinggi nih kalau 77 ya 16%. Targetkan Bapak Ibu misalnya swing ke 130, menguji supportnya dulu yang jadi resisten sekarang nih 1:2 ya. Tapi kan naik turun dan belum pasti, dan harus siap stop loss kalau gagal. Kalau swing pendek ke 100 saja udah jauh kan, beda, salah entry-nya. Kalau untuk scalping boleh nggak? Boleh, lihat nanti bagaimana kondisi bid offer. Seperti itu ya. Jadi tujuannya dulu tentukan, baru buat trading plan-nya, baru eksekusi kalau memang sahamnya bagus dengan melihat indikator. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau belajar cara scalping ya, cara untuk profit dan tapi juga resikonya lebih besar dari time frame swing trade bahkan investasi, ya bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Di Agustus nanti saya akan buka lagi. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Seperti itu ya. Untuk WG, semoga aja berita tentang Wika dan WSKT nggak terlalu berpengaruh ke anak usahanya. Kalau nggak ngaruh ya mestinya sih bisa rebound. Kalau nggak hari ini bisa turun dalam, koreksi, ngekor juga. WG kan naik gara-gara Wika. Wika berita bagus, makanya kekerek juga saham-saham lainnya, grupnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 151 menguat 6,33%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Witon di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Witon ya masih sama analisa saya. Konsol-konsol di area resisten antara dia naik tinggi atau dibuang. Itu aja. Kalau Bapak Ibu nekat misal dia konsolidasi di range pendek tok ini, buat ya langsung auto stop loss profit misalnya 2% atau 4%. Nah, udah dengan target ya segitu juga dipasang misalnya. Udah, yang penting nih contohnya konsol-konsol tiba-tiba dibuang kan, ya turun, buang, jual dulu, terus konsol-konsol tiba-tiba naik, seperti itu ya. Jadi untuk Witon semoga aja masih aman. Hari kemarin dia menyentuh 155, resistennya gagal. Tapi kalau dia benar naik membentuk swingnya itu bisa sampai ya memang minimalnya 155, tapi bisa sampai 164. Ini swingnya. Dia akan menguji area ini. Dulunya itu support kuat, support cup and handle terbaliknya seperti ini. Dan targetnya seperti ini, apakah sudah tercapai? Bahkan ya sudah beda-beda tipis.
Kalau ditarik trendline downtrendnya ini kemungkinan besar ya dia nggak swing sampai 162 164 untuk Witon. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup menguat cukup signifikan 16,75% ke harga 460 kalau transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Wika memang ada akumulasi dari CC, KJ, JP 446459. Oh oke. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal ada berita bagus waktu kemarin itu Wika dapat tambahan dana PMN 8 triliun. Ini berita memang keluarnya hari Senin malam ya. Saya nggak lihat berita juga itu yang jadi sentimennya dan ditarik kemarin. Ya, itulah pentingnya kita juga baca berita tapi lihat juga kondisi sahamnya seperti apa. Jangan berita sahamnya udah di harga tinggi, udah di resisten, muncul berita-berita bagus bisa jadi jualan. Seperti itu juga ya. Tetap perlu diwaspadai, berita itu hanya indikator sebagai penentu juga, tapi lebih lihat price action kalau niatnya trading. Dan ini menjadi sentimen positif dan kemarin malam malah ada sentimen negatif juga yang beritanya Wamen BUMN curiga laporan keuangan waskita Wika itu dipoles ya bertahun-tahun. Nah ini bahaya nih. Hari ini open marketnya seperti apa kita lihat aja. Apakah RB, apakah koreksi DP atau tetap ditarik naik dengan kondisi melihat broker summary-nya masih akum. CC, KJ, CP, DR. Broker yang jarang di broker retail ya, KJ, JP. Di CC mungkin ada retail juga tapi ya nggak masalah. Kita lihat aja hari ini ya. Lebih ke wait and see dulu bagaimana perkembangannya. Tapi kalau itu nggak terlalu berpengaruh, nantinya Wika bisa sampai 500. Tapi mungkin koreksi dulu harus tarik. Dan kondisi seperti ini nggak perlu pakai 376 lagi. Pakai aja 420 kalau untuk swing pendeknya. Gagal bertahan di atas 420, tinggalin. Kalau beli tapi belinya ya dekat-dekat support, dekat-dekat 420, jebol out dulu. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak tega pakai stop loss, atur bagaimana strategi belinya aja. Yang saya ajarkan biasanya itu teknik simpelnya ya beli di support, jual kalau nggak sesuai plan atau cut loss dulu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Wika tinggal lihat hari ini bagaimana respon pasar melihat berita tadi. Karena Wamen mencurigai laporan keuangan waskita Wika di poles. Laporan tidak sebenarnya seperti itu ya untuk Wika. Tapi tetap kan mau perusahaannya jelek, fundamental jelek, tetap ada candle hijau bisa dimanfaatin untuk cari profit. Itulah gunanya melihat support resisten untuk analisa teknikal. Kalau fundamental mungkin tahu nggak ini ada rebound, potensi rebound, nggak ada yang tahu kan, fundamentalnya jelek terus. Nanti aja belinya masih jelek, fundamentalnya harganya masih turun. Tapi karena ada analisa teknikal, makanya bisa dimanfaatin cari momentum seperti news tadi. Ada news melihat harganya di support, oke nih nekat beli. Yang penting nggak jebol support, yang penting kita punya plan. Ini contohnya, dia itu sempat membentuk swing panjang nih ya, dari support. Ini juga dari support 650 mantul sampai 740 14%. Ini support kecil. Dia mantul sampai 3%, 4%. Ya lumayan kan, dikumpul-kumpul bisa juga tuh menghasilkan. Seperti itu. Untuk Wika langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang juga ditutup menguat 8,62% ke harga 378. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya ADI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ADI dah di resisten. Sebentar aja dia naik ya. Dan yang beli di 330 selamat, sudah profit. Ya bungkus, kalaupun bungkus, kalaupun masih hold aja selama dia nggak turun ya. Tren jangka pendek nih loh, nggak turun dari 366 dari EMA. Pakai aja EMA 20-nya nih. Gagal bertahan di atas EMA 20-nya nih, out dulu, mungkin konsolidasi. Tapi kan belum pasti konsolidasi, bisa aja pola dead cat bond. Lebih baik kita amankan profit kita yang sedikit itu daripada di bawah BEP. Contohnya beli nggak usah bottom deh, nggak mungkin juga 100% bisa nangkap pisau jatuh pas banget di low-nya, harga terendahnya. Konsolidasi, anggap aja belinya nggak usah jauh-jauh lah,
di atas support aja 340. Kalau dia turun di bawah 366, misalnya TP di 362, 366%, lumayan daripada Bapak Ibu berharap tiba-tiba di bawah turun balik BFP. Ya, turun gara-gara pengen profitnya besar, turun BFP malah cut loss, malah turun, malah floating loss. Kalau habis Bapak Ibu TP dan sahamnya naik lagi, ya udah anggap aja bukan rezekinya di situ. Nggak mungkin sempurna, ya. Yang penting tuh risk rewardnya sudah dihitung, kumpul sedikit-sedikit juga ya bisa menjadi bukit. Yang penting sudah bisa konsisten, win rate-nya lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk Adi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup juga menguat 8,65%, harga 565. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya PTPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PTPP sudah break dari 555.40. Harusnya aman. Harusnya kalau mau ini tanda-tanda dia reversal, nggak turun lagi dari 550. Itu aja kunci PTPP ya. Grup karya lainnya yang tidak bermasalah dengan keuangan. Tapi ya kita nggak tahu. Nanti tiba-tiba ada aja muncul kerembet kan. Dari WSKT Wika tiba-tiba ke ADI. Tiba-tiba bisa juga ke PTPP. Nah, seperti itu. Tapi harusnya ini aman ya, selama di atas EMA 20-nya. Pakai aja EMA 20 ini sandarannya. Kenapa? Karena dia mendekati area support. Atau 540 jebol itu indikasinya false break. Potensi hari ini semoga lanjut aja. Kita lihat hari ini seperti apa respon pasar dulu. Kalau oke, baru ikutan masuk. Cuman harga sudah sangat tinggi. Dari support juga jauh. Ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau yang nggak pakai stop loss juga hitung-hitung aja. Seperti itu ya, target naiknya masih bisa menurut saya ke trendline downtrendnya ini di 600 sampai 610 untuk PTPP. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup menguat 1,49% ke harga 3.400. Kalau data transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya JSMR sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, JSMR mantul dari 3.300 masih sama gambarannya ya. Seperti analisa saya sebelumnya. Kalau dia jebol 3.300 tinggalin tapi dan belinya ya dekat-dekat 3.300 dan mantul. Dengan kondisi seperti ini cukup bagus. Titik aman pertamanya kembali dulu ke atas 3.440 atau ke atas EMA 60, EMA 20-nya garis biru ini bagus. Dan terlihat juga JSMR itu kembali mantul dari trendline downtrendnya. Bagus nih harusnya ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada beli di pucuk, misalnya di harga penutupan kemarin 3.400 nggak masalah juga. Yang penting kalau dia sampai turun dari 3.300 sebaiknya tinggalin dulu. Kecuali Bapak Ibu mau rugi waktu. Kalau mau trading jangka pendek, karena kan jangka pendek tuh berharapnya seperti ini contohnya ya, tapi nggak harus sama, disesuaikan aja. Contoh, karena mau niatnya trading jangka pendek, melihat ada tanda-tanda reversal mantul dari support, Bapak Ibu beli. Misalnya beli pas ada candle hijau, tapi hijaunya nggak terlalu tinggi, masih dekat-dekat support, nekat beli. Stop lossnya ya paling 4% lah ya, atau 3,8% dengan target kemana? Targetnya 3.600. Mana? Resistennya ini. Resisten semenjak September 2022 itu yang susah ditembus 3.560 sampai 3.600. Ke situ targetkan ya. Nah, risk reward sudah terlihat kan? Tinggal Bapak Ibu buat trading plan-nya. Trading plan-nya seperti apa ya? Misalnya beli di 3.400 atau di bawahnya sedikit, nawar kan saat jam market berjalan dengan target ke 3.580 atau 3.600. Rewardnya 5,29% dan siap stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 3.300, misal di 3270. Seperti itu. Ya, atur bagaimana strategi masif untuk JSMR. Ya, seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup menguat 4,58% ke harga 228. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Crush di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Crush juga mantul dari berapa nih? 220. Ya seperti itu pola-pola saham. Dan ya sudah di area resisten, tembus enggaknya kita lihat aja. Kalau ini benar reversal, ya kalau Bapak Ibu yakin nih kayaknya ini reversal deh, ini bottom deh. Kan bisa pakai feeling boleh, tapi harus punya plan juga. Misalnya feelingnya salah, karena nggak mungkin 100%
feeling insting itu bisa benar, ya Bapak Ibu stop loss kalau gagal bertahan di yang perkiraan Bapak Ibu sebelumnya itu bottom, berarti 218 atau 220. Gagal bertahan di atas itu ya Bapak Ibu jual dulu kalau trading jangka pendek. Kalau mau di hold rugi waktu silahkan. Seperti itu harusnya ya plannya. Nah seperti itu aja untuk keras. Kalau sekarang untuk swing pendek mestinya sudah siap-siap TP yang dari bawah beli. Kalau keras nggak bisa tembus hari ini 220. Hari ini kan resistennya 220 yang harus ditembusnya. 230. Tembus itu siap-siap. Bisa lanjut. Targetnya 240, 250 sangat mungkin. Tembus dulu 250 untuk keras. Seperti itu untuk keras. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMMT yang ditutup di harga 675, terkoreksi 0,73%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bakar sebenarnya SMMT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMMT lagi berjuang untuk naik. Kelihatannya sudah mulai konsolidasi. Ini sudah bisa dibuat support resisten 635 lah pakai supportnya. Turun dari itu 630 out aja, nggak usah jauh-jauh. Satu tick dari support aja tinggalin. Kenapa? Karena dia ada ekor-ekor panjang nih yang nggak usah main-main panjang. Jebol out. Targetnya 700 tembus, siap-siap uptrend. Tapi kalau nggak salah harga batu bara saat tadi malam terkoreksi tipis ya 1,84%. Kita lihat dulu ya di bar chart Coal untuk lihat harga batu bara Newcastle. Nah ini ya terkoreksi 1,8%, nggak masalah harusnya. Koreksi-koreksi tipis bisa jadi untuk SMMT. Cuman harga sekarang yang kurang ideal kalau mau beli. Dan likuiditasnya kecil ya, volumenya juga nggak rapi naik turunnya, jadi semau-mau bandarnya aja. Tapi mau bandar juga dia punya plan, punya skenario, nggak semau-maunya juga dia menurunkan harga yang terlalu dalam, naik terlalu tinggi, nggak stabil-stabil aja harusnya untuk SMMT. Jadi SMMT tinggal tunggu tembus 700 bisa mematahkan trend downtrendnya atau pola descending triangle-nya, dengan catatan juga SMMT jangan turun dari 650. Itu aja kuncinya. Kalau beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya. Seharusnya sih nggak seimbang. Harga belinya terlalu tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu yakin tetap pengen beli, curi start duluan. Karena yakin misalnya insting lagi ini dipakai ya. Tembus nih kayaknya SMMT minggu ini dan minggu depan bisa uptrend. Ya minimal targetnya 4,4%, risk rewardnya nggak seimbang, 1/1,5, risknya lebih besar. Tapi kalau dia rebound nanti Bapak Ibu bisa 1/2 ke 770, 780 itu. Kalau dia break 700 sangat mungkin untuk SMMT ya, karena dia mulai konsol. Semoga ada momentumnya, semoga aja membentuk swingnya sampai 770, 780 untuk SMMT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Coal yang ditutup menguat 5,1% ke harga 103. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Coal hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Coal mantul. Nggak sampai dia 8980, cuman di 96 dia break. Ini bisa dibilang false breakdown maksudnya. Jadi nggak perlu pakai lagi 9092, 988. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 100 tinggalan dulu. Bisa jadi false break. Dan dia kalau nutup gap seperti analisa saya sebelumnya, biasanya saham itu lemah kalau dia nutup gap. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Coal, apalagi hari ini ada koreksi. Untuk harga batubara mungkin ada koreksi tipis. Tapi yang penting jangan turun dari 100 untuk Coal. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada film yang ditutup menguat 17,64% ke harga 2.600. Kalau dia transaksi asing net buy 53 miliar asing net buy film. Kalau dia broker sebenarnya film ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa film ya. Saya nunggu di bawah loh. Di 2100 sampai 2000 itu nggak dikasih ya. Ternyata dia itu mantul dari 2200. Harga-harga nanggung memang itu neckline, tapi saya biasa nawar lebih murah lagi mendekati EMA 20 ini. Kalau mau stop loss saya nih, saya maunya di sini beli itu kemarin. Jadi pas di candle hari Senin itu kan buangan cukup besar 11%. Saya pikir perkiraan saya bisa turun lagi lah 5%, 6%, baru saya coba kumpulin antri di bawah dan siap cut loss. Misalnya dia jebol 2000 di bawah EMA 20-nya nih 1915. Tapi saya belinya nawar 5% lagi turunannya. Jadi saya cut loss sekitar 5-6% aja maksimal saya cut loss. Tapi karena saya average down, harganya nggak satu harga ya. Antri di bid
ya nggak terlalu pengaruh, risknya lebih kecil, tapi kan memang uangnya lebih besar dan nggak dikasih dan dia rebound. Apakah ini sinyal bagus? Ya harusnya sinyal bagus. Sudah break lagi 2600 resistennya. Ini dia di pas resisten. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya mendekati udah. Dan setelah itu kemungkinan besar bisa all time high tahun ini. Ya, film bisa ditarik, rencana bandar ini bisa sampai ya. Kenapa dia uptrend, strong uptrend. Dia sudah membentuk swing low, swing high. Ini dia di web 3, nanti di web 4 koreksi waktu web 5 bisa all time high web 5-nya untuk film. Cuman ya lihat nanti pergerakannya seperti apa dulu ya, gambarannya untuk film. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.